Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Kali ini kita akan membahas tentang sejatinya Sabdo Palon. Jangan pernah lupa akan diri sendiri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Selamat menyaksikan. Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dua sosok ini dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit. Sebagian lagi berpendapat, dua orang tersebut merupakan cerita fiksi penuh hikmah pengajaran yang dikarang oleh Ronggo Warsito yang menyamarkan namanya menjadi Ki Kalambudi. Serat Darmo Gandul menyebutkan nama Sabdo Palon yang berarti sabda, artinya kata-kata, sedangkan palon adalah kayu pemancing kandang. Kemudian Noyo artinya pandangan, terakhir Genggong artinya langgeng atau tidak berubah. Sabdo secara umum diartikan perkataan suci yang hanya dapat disampaikan oleh Nabi, Rasul, atau Tuhan. Jika diartikan, Sabdo Palon Noyo Genggong bukanlah perwujudan nama, melainkan perkataan suci yang digunakan sebagai kanji atau pengunci pemikiran yang bersifat kekal. Jika dikerucutkan lagi, yang disebut Sabdo Palon Noyo Genggong adalah ajaran wahyu atau agama. Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah pada tahun 1453 sampai 1478. Tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Darmo Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra. Ia menguasai seluruh pelajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa. Berpedoman pada Trisula Weda, tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, yang didampingi oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pandita juga pada memuji. Itulah asuhannya Sabdo Palon. Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyur, segalanya tampak terang benderang. Tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kalau bendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan. Jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Memahami serat Darmo Gandul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai karuh Jawa yang sangat tinggi. Alam serat Darmo Gandul ini, kita akan menyoroti ucapan-ucapan berikut ini. Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawa, Arab-Araban, hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasihi orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip dan akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya itu saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Karo Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau hakikat Semar.
Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi. Akan tetapi tidak bertempat di situ. Hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud dan membuatnya sama. Sekali lagi dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada karuh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Burbeng Gumadi untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eleng, serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Burbeng Gumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya dan jagat raya pada umumnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus, bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolok putra dan mencolok putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok pegawai atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam karo Jawa dikenal dengan adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabdo artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Noyo artinya pandangan, Lindong artinya langgeng atau tidak berubah. Jadi, ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar yang telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diomongnya salah jalan, salah berpikir, atau salah dalam perbuatan. Terlebih-lebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piwulangannya untuk bagaimana berbukti berbakti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi, Semar merupakan pamomong yang tuturi handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangatlah luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berubah, perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Di dalam serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabdo-sabdo yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Sang Prabu diminta memahami suatu saat nanti kalau ada orang Jawa yang menggunakan nama tua berpegang pada kauroh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya.
Dari ungkapan di atas, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Karo Jawa yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabdo prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritualnya. Ramalan Palon. Kelak, waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sabto Sejati. Umpama, seseorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah. Tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghancurkan manusia sehingga banyak yang meninggal. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan. Tidak mungkin dipungkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya di dunia ini ada yang kuat. Dari bait-bait di atas, dapatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa bingkisan Dewa Sang Hyang Wismoyo. Jadi ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah dalam kayangan. Kembali sebagai wujud Dewa Sang Hyang Wismoyo. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Dan terima kasih sudah menyimak kitab ini. Sampai bertemu lagi di kitab-kitab selanjutnya. Rahayu.